Bos ini baru saja menangkap seekor ular putih. Dan dia membawanya ke pasar untuk dijual. Saat Tiengok lewat dia merasa ular itu sedang meminta bantuan. Jadi dia datang dan meminta bos untuk melepaskan ular itu. Tapi bos tidak setuju, dan mendorong Tiengok jatuh ke tanah. Tiengok terluka dan menjadi panik. Saat itu Duk yang sedang lewat membantu Tiengok berdiri. Lalu dia maju dan berdebat dengan bos. Berikan saja aku uang. Aku akan menyerahkan ular ini. Tapi Duk sedang tidak membawa uang saat ini. Untungnya Tiengok membawa uang. Bos memberikan ular itu padanya. Duk merasa Tiengok sedang kurang sehat. Jadi dia mengeluarkan obat dan memberikan padanya. Tiengok ingin membayarnya. Tapi Duk mengatakan itu diberikan oleh seorang wanita untuk mengobatinya. Jadi tidak perlu membayar. Tiengok membawa ular malang itu pulang. Suaminya sadar pernapasan ular itu sangat lemah. Saat ini ular itu mencium aroma prajurit ular. Dia meminta bantuannya. Lan juga langsung setuju. Jadi dia menggunakan sihirnya untuk menyembuhkannya. Tiengok sangat senang melihatnya. Keesokan harinya dia keluar kamar seperti biasanya. Dia melihat seorang gadis yang sedang bersih-bersih. Tiengok menghampirinya dan bertanya. Ternyata gadis itu adalah ular yang diselamatkan kemarin. Gadis itu bersih-bersih karena ingin membalas budi. Lan melihat gadis itu yang sudah pulih. Jadi dia segera menyuruh gadis itu untuk pergi. Tapi gadis itu dengan tegas berlutut. Lalu mengatakan bahwa dia adalah yatim piatu. Sejak usia dini aku diintimidasi oleh orang lain. Aku harap kalian bisa membantuku. Aku bisa memasak nasi dan mencuci pakaian. Tiengok merasa kasihan padanya. Jadi dia setuju untuk membantunya. Dan memberi gadis itu nama Tiefan. Mulai sekarang kita adalah saudara. Dan akan seperti keluarga. Suatu hari mereka pergi ke kelenteng untuk membeli obat. Tapi Tiefan merasa penasaran dengan semuanya. Jadi dia memutuskan untuk berkeliling sebentar. Tanpa sengaja dia tersandung undaka pintu. Duk yang melihat bergegas lari membantunya. Tapi saat itu kaki dia juga tersandung tiang. Dan membuat mereka berpelukan seperti itu. Tiefan secara naluriah melilit Duk. Setelah itu mereka berdiri. Tiefan sadar Duk adalah orang yang menyelamatkannya juga. Saat itu Tiengok datang. Duk langsung memberikan sebungkus obat padanya. Setelah mengucapkan terima kasih, Tiengok mengatakan dia akan segera pulang. Tiefan masih menatap Duk dengan tatapan penuh cinta. Sepulangnya ke rumah, Tiefan bilang dia menyukai seseorang. Lan hampir tersedak air mendengarnya. Dia senang dan berniat membantunya. Tapi setelah mendengar orang yang disukainya adalah Duk, matanya langsung melebar. Karena dia tahu mustahil bagi ular untuk jatuh cinta pada manusia. Jadi dia mengajarkan beberapa moral. Tapi Tiefan sedang jatuh cinta. Jadi perkataannya tidak dia dengar. Setelah mengetahui Lan melarang cintanya, Tiefan langsung marah dan memutuskan untuk pergi mencari Duk. Saat itu dia berpapasan dengan seorang pria berpakaian hitam. Melalui mata surgawinya pria itu tahu bahwa Tiefan adalah iblis ular. Dia berjalan menghampiri Tiefan. Tiefan berkata dia mencari Pura Nuwa tapi tersesat. Suong mengatakan dia hafal jalan di sini. Lalu dia menipu Tiefan pergi ke hutan belantara yang terpencil. Saat melihat tempat ini dipenuhi oleh pepohonan, Tiefan sadar bahwa dia telah ditipu. Jadi dia mengepalkan tinju untuk bersiap melawannya. Tapi Suong langsung menempelkan jimat ke dahinya. Dan Tiefan langsung kembali ke bentuk aslinya. Karena kultivasinya Suong jadi sering mencuri iblis kecil. Suatu hari dia mendengar kabar jika memakan esensi ular tentara naga, maka akan memiliki hidup yang abadi. Jadi dia berniat menggunakan Tiefan untuk memancing ular tentara naga. Saat itu dia melihat Duk dengan seorang pria tua. Apa yang salah dengan orang tua itu? Kenapa Duk dikejar oleh orang tua seperti itu? Saat pria tua itu mengangkat tongkatnya, dia dihentikan oleh Suong. Duk langsung mendongak. Ternyata kamu Suong? Dia adalah saudaraku. 5 tahun yang lalu dia mati untuk mengamalkan agama. Saudara dan saudari berkumpul. Duk dengan bangga memamerkan seberapa kuat saudaranya. Setelah mendengarnya pria tua mengajak Suong untuk ikut membantunya. Dan Suong langsung setuju. Lalu dia menyuruh adiknya untuk membawa ular itu sebelum pulang. Duk segera menjemput si ular. Bukankah ini ular yang sama yang kuselamatkan dulu? Saat di rumah dia memegang ular itu terus. Dan terus berbicara tanpa henti.
Bahkan dia ingin berteman dengannya. Saat itu Lan datang. Dan saat melihat ular di tangan Duk, dia langsung terkejut. Dan dia bergegas merebut ular itu. Lalu dia berkata, aku yang membesarkan ular ini. Kedepannya aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Setelah mendengar itu Duk merasa sangat bingung. Setelah pulang Lan menggunakan sihirnya untuk mengubah Tie Fan ke wujud manusia. Tie Fan mengatakan dia diubah oleh seorang pemuka agama. Dan dia mengatakan bahwa pemuka agama itu adalah kakak Duk. Setelah mendengar Lan langsung marah. Karena mengira kakak Duk ingin membunuh Tie Fan. Demi keselamatan Tie Fan, Lan memikirkan cara untuk menikahkan Tie Fan secepat mungkin. Tapi Tie Fan hanya ingin menikah dengan Duk. Jadi dia memohon pada Tie Ngok untuk membantunya. Tapi Tie Ngok lebih setuju dengan saran Lan. Setelah pulang Duk berbincang dengan kakaknya. Kakaknya bertanya di mana ular itu. Ular itu sudah dibawa oleh pemiliknya. Rencana Suwong sudah berhasil. Jadi dia berniat untuk memanfaatkan adiknya. Keesokan harinya Duk bertemu Tie Fan di pasar. Tie Fan bertanya, apakah kamu menyukaiku? Duk tidak tahu harus menjawab bagaimana. Di satu sisi dia disuruh kakaknya untuk menikah. Tapi di satu sisi dia masih tidak menemukan cintanya. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan. Hal itu membuat Tie Fan marah. Jika kamu menyukaiku, sore hari kita bertemu di bawah pohon tua. Lalu kita akan kabur bersama. Jika tidak, jangan berharap untuk bertemu denganku lagi. Dan Suwong mendengar semua itu. Dia terpikirkan sebuah rencana, yaitu memanfaatkan adiknya untuk memancing ular tentara naga. Dia memberitahu adiknya bahwa keluarga Tie Fan semuanya adalah ular. Duk masih ragu dan mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya. Suwong berkata, tidak perlu takut. Kamu bisa memancing ular itu. Kamu akan bisa menghancurkan mereka semua. Di malam hari Suwong berlatih di kamarnya. Dan Duk masih memikirkan perkataan kakaknya. Saat sedang menangkap ayam, dia mendengar suara di kamar saudaranya. Jadi dia menyerbu masuk ke dalam. Dan dia melihat wajah garang kakaknya. Suwong ingin mencengkeram leher adiknya. Hal itu membuat Duk takut. Dan langsung menahan tangan kakaknya. Saat ini pikiran Suwong juga telah pulih setengahnya. Dia mengingatkan dirinya untuk tidak menyakiti adiknya. Dan tak lama pikirannya kembali pulih sepenuhnya. Saat aku melakukan latihan tadi aku dirasuki iblis api. Itu sebabnya aku menjadi agresif. Jadi jika aku sedang berlatih, kamu jangan sembarangan masuk. Setelah mengatakan itu dia mengeluarkan sesuatu di lengan bajunya. Jika kamu sedang menghadapi bahaya, bukalah itu maka kamu akan selamat. Duk pun mulai mengikuti rencana kakaknya. Dia datang pergi menemui Tie Fan. Dan kakaknya mengikutinya. Tie Fan senang karena Duk datang tepat waktu. Duk langsung bertanya, apakah kamu seorang ular? Benar. Setelah mendengarnya Duk menjadi ketakutan. Saat ini pasangan itu mengkhawatirkan Tie Fan. Tie Fan mengatakan dia tidak pernah menyakiti orang. Dan aku adalah ular kecil yang kamu selamatkan dulu. Setelah mendengar itu Duk menjadi tidak takut. Dan dia merasa kasihan pada Tie Fan. Keduanya saling berpelukan. Tapi Tie Fan menemukan sesuatu di tas Duk. Dia mengambil dan membukanya. Ternyata itu adalah yang diberikan Suwong pada Duk. Dan isinya adalah tepung. Tie Fan terluka karenanya. Pasangan itu bergegas menghampiri setelah melihatnya. Suwong senang melihat mangsanya terjebak. Dia menggunakan mata surgawinya untuk memastikan. Dan dia langsung mengetahui bahwa seluruh keluarga Tie Fan adalah ular. Dia langsung mengeluarkan jimat untuk menyegel Lan. Tapi Lan bahkan tidak mengeluarkan sedikit pun tenaganya untuk melepaskan jimatnya. Dia melempar jimat itu ke tanah. Lalu ketiganya pergi. Suwong menyalahkan semuanya pada Duk. Duk sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Tie Ban masih percaya bahwa Duk tidak sengaja menyakitinya. Saat Lan melihat Tie Fan yang terus seperti itu, dia mengajarinya lagi. Hal itu membuat Tie Fan sakit hati. Dia marah dan berlari keluar. Bahkan Lan tidak bisa menghentikannya. Di sisi ini Suwong marah karena adiknya melepaskan Tie Fan. Kamu terlalu naif telah membiarkan Lan melarikan diri. Pikirkan tahun itu saat mereka sedang belajar bersama. Tapi sekarang Suwong dirasuki oleh iblis api. Jadi dia bersikeras untuk memiliki esensi Lan. Sekarang bahkan dia mencengkeram leher adiknya. Dan memojokkannya ke dinding. Saat itu Duk merasa akan meninggal.
Untungnya Tie Fan datang menyelamatkannya. Kakakku sedang dirasuki oleh iblis api. Pergilah dari sini cepat. Tapi saat Tie Fan hendak melarikan diri, dia ditangkap oleh Suong. Saat itu Tie Fan terluka parah, sehingga dia langsung berubah ke wujud aslinya. Duke ingin menyelamatkannya, tapi dia langsung terpental. Lalu Suong mengatakan, jika kamu bisa memancing Lan ke sini malam ini, aku akan melepaskan Tie Fan. Jika tidak, aku akan merendam Tie Fan di air anggur. Duke bergegas pergi mencari Lan. Tapi dia tidak hati-hati sehingga jatuh ke tanah dan pingsan. Saat terbangun dia berada di rumah Lan dan Tie Ngok. Lalu dia mengatakan semua ceritanya. Setelah mendengar itu Lan sangat marah. Dia bergegas pergi untuk menyelamatkan Tie Fan. Suong juga menyambut kedatangannya. Dan Tie Fan sudah direndam ke dalam wadah berisi anggur. Kamu hanya perlu menyerahkan esensimu, maka aku akan melepaskan Tie Fan. Tapi Lan ingin melawannya sampai mati. Saat itu Suong memanggil 3 pria berpakaian hitam. Tapi mereka tidak bisa menjadi lawan bagi Lan. Dan Tie Ngok membantu suaminya agar bisa memulihkan kekuatannya. Dia menyerahkan esensinya padanya. Dan karena itu Tie Ngok langsung jatuh pingsan. Saat Duke dan Lan sedang tarik-menarik, Suong memanggil 3 pria berpakaian hitam untuk menangkap Lan. Dia juga memaksa agar Lan menyerahkan esensinya. Suong mengambil esensi Tie Ngok dan menelannya. Dan saat Suong bersiap untuk mengalahkan semuanya, Duke tiba-tiba mengingat tas yang diberikan wanita itu. Buka saja saat dalam bahaya, maka kamu akan menemukan sebuah jimat di dalamnya. Jadi Duke bergegas mengambil jimatnya, dan mengarahkannya ke 3 pria berpakaian hitam. Mereka pun langsung menghilang. Saat itu Suong bergegas ingin merebut jimatnya. Tapi saat dia tinggal selangkah lagi untuk merebutnya, Duke mengarahkan jimat itu padanya, dan membuatnya kesakitan dan jatuh pingsan. Wanita itu muncul, dan setelah mengetahui bahwa ketiganya membantu orang yang dirugikan, dia melanggar aturan dan mengubah Tie Fan menjadi manusia fana. Berkat itu Tie Fan dan Duke resmi diberi nama Tuan bersama. Kesehatan Tie Ngok juga berangsur-angsur pulih. Hanya saja tidak ada lagi Lan di sampingnya. Bahkan dia tidak mengingatnya sama sekali. Lan diangkat menjadi jenderal, dan seumur hidup menjaga kedamaian di tempat ini. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.